Halo, Assalamualaikum teman-teman. Mari kita mulai bahas lagi ya. Sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah nge-like dan nge-share ya. Mudah-mudahan ini juga jadi media, jadi jalan untuk kita bukan hanya jadi orang tua atau calon orang tua yang baik, tapi juga mulai membenahi, mengeksplorasi lagi, ngasih kesadaran lagi. Mudah-mudahan kita jadi anak yang baik ya. Anak yang menerima kemudian apa-apa yang terjadi pada diri kita selama pengasuhan orang tua kita. Itu hal penting karena itu bagian dari berdamai sama diri kita. Insya Allah ya. Nah teman-teman, jadi gini, apa yang terjadi ketika kemudian seorang anak lahir gitu ya. Ini kita mulai dari situ dulu. Apa yang terjadi ketika seorang anak lahir? Maka, nah ini privilege anak pertama. Di semua literatur sama ya, memiliki anak pertama apalagi dinantikan, apalagi kemudian hasil pernikahan yang sah, yang memang diinginkan, maka atensi atau perhatian itu akan tertuju pada si anak pertama itu ya. Jadi bersyukurlah para anak pertama, karena kemudian merekalah orang-orang yang kemudian dapat privilege tuh, mendapatkan banyak perhatian. Jadi kalau teman-teman kemudian ngulik literatur psikologi soal apakah yang terpenting bagi seorang anak, apakah kasih sayang, nah itu susah diukur. Jadi kalau teman-teman bilang, anak tuh nakal, anak tuh pinter, anak tuh baik, anak itu soleh, itu gara-gara cukup kasih sayangnya, itu susah ngukurnya dalam psikologi. Jadi variabel kasih sayang itu nggak ada sebetulnya dalam psikologi. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa seseorang tuh sayang atau nggak sayang. Atau seorang anak ini dapat cukup kasih sayang, lebih kasih sayang, atau kurang kasih sayang, itu kita nggak bisa bilang itu. Karena nggak jelas ukurannya. Yang bisa diukur adalah bukan soal kasih sayangnya, tapi perhatiannya. How much attention, seberapa banyak perhatian yang diberikan orang tua. Nah, kenapa perhatian lebih bisa diukur? Karena perhatian itu nunjukin waktu, fokus, ya, seberapa hadir orang tua ketika kemudian berinteraksi sama anak. Makanya kalau kita ingat zaman dulu, zaman kecil ya, atau mungkin kita ketika ngelihat anak-anak sekitar kita, anak-anak kita sendiri, mereka suka seeking attention. Lagi ngerjain apa? Ini lihat, mah lihat, pah lihat. Atau dia memecahkan sesuatu, buru-buru ngecek ada yang memperhatikan atau enggak. Nah, itu namanya seeking attention. Nah, seberapa banyak perhatian itulah yang kemudian dipersepsi sama anak, teringat, terekam oleh anak. Jadi kata-kata yang pas sebetulnya bukan kasih sayang, tapi perhatian. Seberapa banyak perhatian. Nah, yang menarik ini, anak pertama itu selalu mendapatkan keistimewaan karena pasti perhatian itu paling besar. Bukan karena paling disayang. Balik lagi tadi ya, variabel psikologisnya bukan karena disayang. Karena orang tua tadi, satu, menantikan, punya ekspektasi, dan juga, ini yang penting nih, jadi kalau teman-teman baca literatur soal first child ya, atau newborn, anak pertama apalagi, orang tua itu sebetulnya masih kebingungan. Kebayang nggak? Karena masih kebingungan, karena awal, baru pertama kali, maka semua hal yang terjadi pada anak itu menarik perhatian. Jadi bayangkan ya, kita pertama kali belajar naik motor, maka apapun yang terjadi ketika pertama kali belajar itu menarik perhatian kita. Gasnya, kita sadar betul. Kita aware betul, sadar betul terhadap apapun yang terjadi, dan kita betul-betul penuh perhatian kita. Nah, maka keistimewaan itu didapat sama anak. Jadi apapun yang dilakukan anak, begitu menarik perhatian. Ya, makanya anak sulung beruntunglah ya, yang kemudian mendapatkan banyak perhatian. Apalagi anak sulung yang merupakan anak pertama dan juga cucu pertama dengan banyak om dan tante. Wah, itu privilege-nya luar biasa ya. Too much attention, banyak dapat perhatian. Di satu sisi bisa buruk, di satu sisi bisa bagus, ya tergantung si anak itu nanti merespon di masa dewasanya, di masa remaja dan dewasanya. Tapi kita ngomongin soal variabel perhatian. Nah, ketika anak pertama mendapatkan perhatian, maka kemudian apa yang terjadi? Nah, orang tua kemudian belajar dari respon si anak terhadap perhatian. Nah, saya ulangi lagi ya, ini mudah-mudahan bisa dimengerti baik-baik. Ketika ngasih perhatian, karena tadi ya, penantian, dan juga kebingungan, ngasih serius perhatian, nah si orang tua kemudian belajar dari respon anak terhadap perhatian yang diberi.
Ini si anak ngapain ya kalau dikasih gini? Oh, responnya ini. Oh, si anak ngapain ya kalau begitu? Oh, responnya gini. Dan anak pertama selalu jadi standar. Istilahnya namanya anchor. Selalu jadi jangkar, selalu jadi referensi ketika nanti kelak ketemu anak kedua atau ketiga. Dan ini khas banget orang tua. Orang tua tuh selalu ngejadiin jangkar anaknya, bahkan terhadap anak orang lain. Makanya wajar ya kalau kita ngelihat kemudian ibu-ibu lagi pada ngobrol di tongkrongannya, atau saling berkomentar di kolom komentar media sosial. Ih, anak saya mah begini bun. Ih, masih mending anak saya begini. Jadi, menjadikan anaknya sebagai jangkar atau referensi pembanding perilaku. Nah, begitu juga setiap orang tua, dan itu ilmiah, ketika punya anak, apalagi anak pertama, maka kemudian dia jadi jangkar, jadi standar, jadi norma. Itu ya, ngasih perhatian itu kemudian direspon sama anak. Nah, tiap kali respon perilaku anak itu kemudian jadi referensi. Sampai sini benar-benar paham ya, jelas ya. Anak pertama itu jadi referensi berperilaku. Nah, sampai di situ dulu, mudah-mudahan paham dan jelas bahwa yang penting bukan soal kasih sayang. Kasih sayang sulit untuk dibuktikan, sulit untuk dijelaskan, sulit untuk dipahami. Yang jelas bisa diukur, diteliti, dikaji adalah tadi soal perhatian. Seberapa banyak anak itu ditongkrongin sama kita dengan serius, itu dikasih perhatian namanya ya, kasarnya seperti itu. Nah, perhatian yang diberikan menghasilkan respon dari si anak. Nah, respon anak itu jadi pelajaran. Bagi orang tua awal dengan anak pertama, itu jadi referensi, jadi jangkar sebagai pembanding. Nah, nanti ketika ketemu anak kedua dan juga ketemu anak ketiga. Kalau anaknya cuma 2, enaknya adalah pembandingnya kemudian cuma 2 itu aja, yang kemudian ngapain? Mengulik lebih dalam kekhasan pribadi. Makanya di video yang lalu saya bilang, anak yang tunggal atau cuma 2 bersaudara itu enak. Mereka pendekatannya akan sangat khas, mendalam, begitu individual gitu ya. Kenapa? Karena membandingkannya referensinya simple, sederhana. Dan makanya makin mendalam. Oh, kamu bedanya ini ya? Yuk kita dalami yang beda itu. Oh, kamu samanya ini ya? Yuk kita atur kesamaannya supaya jadi makin menunjukkan kekhasan dan potensi kayak gitu. Nah, kalau ternyata jadi banyak, 4, 5, 6, maka dibuat klaster. Jadi jangkarnya bukan 1 orang lagi, tapi jadi klaster. Anak 1, 2 jadi klaster, jadi jangkar, jadi referensi untuk anak ketiga, keempat. Anak 1, 2, 3 buat 4, 5, 6. Anak 1, 3, 5 untuk anak 2, 4, 6. Anak 1 untuk anak ketiga, misalkan. Anak kedua untuk anak keempat, jadi klaster. Nah, tapi yang menarik itu kan bisa dipola. Itu kan bisa dijadikan jangkar dan referensi gitu ya. Tapi jangkar dan referensi ini buyar dan tidak berlaku ketika seorang tua berhadapan kepada anak yang 3 bersaudara. Jadi jangkar atau referensi perilaku apapun, perhatian yang sama ataupun beda, itu ternyata nggak ngefek apa-apa dan berat terhadap siapa? Terhadap si anak kedua. Jadi selama anak kedua ini tetap jadi anak kedua, belum ada anak ketiga, anak kedua ini biasa aja. Masih terpola perilakunya. Nah, ini yang menarik. Ketika ada anak ketiga, kok bisa begitu ya? Nah, ini yang justru banyak pertanyaan banget dari para peneliti, dari para ahli psikologi. Kok anak kedua sebegitu berbeda? Apa yang kemudian membuat ini terjadi? Nah, ini saya lagi coba rangkum dulu ya. Tapi setidaknya mudah-mudahan teman-teman paham prosesnya. Jadi ini bukan tentang kasih sayang, ini tentang perhatian. Dan ini bukan tentang seberapa banyak orang tua ngasih perhatian, tapi bagaimana anak merespon perhatian itu. Hati-hati. Jadi jangan sampai kita tuh sebagai orang tua bilang kayak gini, aku tuh, mama tuh, papa tuh udah perhatian loh. Nggak boleh bilang gitu, tapi aku merhatiin ini, kira-kira anak merespon apa? Oh, respon perhatian itu baru jadi jangkar perilaku. Nah, kebanyakan orang tua ngerasa udah banyak ngasih perhatian, tapi pengennya responnya sesuai juga apa yang diharapkan orang tua. Nggak bisa gitu. Yang bisa dilakukan, yang bisa kita cek adalah kita ngasih perhatian. Coba, perhatian yang A, responnya apa? Perhatian yang B, responnya apa? Nah, itu yang kemudian terpolakan ternyata, teman-teman. Tapi itu hanya bisa terpolakan buat anak tunggal, anak yang 2 bersaudara,
anak yang 4, 5, 6 bersaudara. Tetapi ketika bertemu dengan anak kedua dari 3 bersaudara, hal itu buyar ya. Sampai situ dulu. Ini saya lagi meramu dulu beberapa jurnal temuan yang berasumsi ya. Kenapa saya bilang berasumsi? Karena para peneliti di psikologi pun belum sepakat kenapa anak kedua begitu istimewa. Nah, ini saya coba rangkum dulu dan mudah-mudahan di video selanjutnya bisa menjelaskan tentang hal itu. Mudah-mudahan video ini ngebantu ya para teman-teman, calon orang tua, teman-teman yang sekarang jadi anak, untuk bisa menerima, memaafkan bentuk perhatian dan pengasuhan orang tua. Barangkali orang tua kita udah bener ngasih perhatiannya, barangkali persepsi perhatian kita yang nggak sesuai harapan. Atau orang tua kita yang mungkin belum terlalu sabar, menunggu respon yang sebenarnya itu pun respon atas perhatian mereka. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua ketika ngasih perhatian, mau betul-betul sabar melihat, mendengar apa respon anak-anak terhadap perhatian yang kita kasih ya. Supaya parenting ini, komunikasi ini jadi dua arah antara orang tua dan anak. Terlepas dari kita orang tuanya atau kita anaknya, mudah-mudahan selalu dua arah dan membuat kita tumbuh dan berkembang. Insya Allah sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share ke bestinya, ke grup emak-emaknya, supaya kita sama-sama belajar. Atau kalau ada masukan boleh, atau pertanyaan di kolom komentar. Hatur nuhun, pamit ya, sampai jumpa di video selanjutnya.